Jadi pencegahan penularan infeksi PPI untuk COVID-19. Kemudian tujuan pelajaran adalah peserta memahami konsep pemutusan rantai infeksi pada perawatan pasien, terus mampu mempraktekkan kebersihan tangan, kemudian mampu mempraktekkan cara penggunaan dan menggunakan dan melepaskan alat pelindung diri, dan bagaimana menerapkan bandos pencegahan PAP, ISK, IDO, dan infeksi aliran darah. Kalau misalnya di sana nanti ada intensive care. Jadi kita memahami pertama kali adalah bahwa metode penularan COVID-19 ini adalah secara kontak, baik secara langsung dan tidak langsung. Secara kontak langsung adalah terjadi melalui sentuhan, melalui sentuh seorang terhadap transmisi ke organisme kepada orang lain melalui sentuhan kulit pasien atau dengan permukaan lingkungan atau peralatan. Kemudian tidak langsung, transmisi tidak langsung berarti berpindah dari agent infeksius reservoir ke tempat pejamu atau manusia. Metode penularan yang kedua itu bisa droplet atau percikan. Ketiga saat batuk, maka 3.500 kuman terpercik di udara. Saat bersin, 4.500 kuman terpercik di udara. Maka untuk memutuskan rantai infeksi terhadap droplet atau percikan, petugas kesehatan dan pasien menggunakan masker bedah. Metode penularan ketiga COVID-19 adalah bersifat aerosol. Ketika ada bisa transmisi lewat udara ketika ada tindakan aerosol seperti intubasi, ekstubasi, resusitasi jantung paru, suctioning, bronkoskopi, pengambilan swab, atau saat scaling, pembersihan gigi, atau tindakan-tindakan membuka mulut hidung dengan adat yang menimbulkan aerosol. Nah, untuk memutuskan rantai infeksi terhadap untuk memutuskan rantai infeksi terhadap petugas, maka petugas menggunakan masker N95. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian bahwa COVID-19 ini adalah kontak dan droplet penularannya, tapi sewaktu-waktu bisa juga tertular lewat bersifat airborne ketika ada tindakan aerosol. Jadi diharapkan dengan tindakan yang bersifat aerosol ini selain menggunakan N95, maka sebaiknya petugas pasien ditata laksana di ruangan bertekanan negatif. Untuk droplet dan kontak, pasien bisa ditata laksana di ruangan yang cohort, di cohorting, dengan jarak antar tempat tidur adalah minimal, yang paling bagus adalah 2 meter, kemudian yang paling dengan tata udara seimbang, atau sewaktu-waktu misalnya ada tindakan yang bersifat aerosol yang tidak bisa dihindari seperti inhalasi atau pemasangan NGT, maka bisa jendela dibuka atau mengaktifkan exhaust fan. Jadi untuk kontak dan droplet kita bisa dengan tekanan tata udara yang seimbang, tapi lebih baik lagi apabila jendela atau ada exhaust di ruangan tersebut. Tapi kalau untuk tindakan aerosol, maka pasien harus ditempatkan di ruangan bertekanan negatif. Kita memahami penularan rantai infeksi COVID-19 untuk kita bisa memahami memutuskan rantai infeksinya, maka kita harus penularannya. Yang kita pahami adalah agent infeksiusnya virus COVID-19, reservoirnya tempatnya ada di hidung, mulut utamanya, dan mohon maaf itu bukan di mata, mata tidak ada, jadi mulut, hidung, dan permukaan lingkungan atau alat yang tercemar. Kemudian keluarnya si virus ini bisa lewat mukosa hidung atau mukosa mulut yang tidak ditutup dengan baik, atau ketika ada tindakan-tindakan yang dilakukan lewat mukosa mulut dan hidung. Kemudian cara penularannya bisa kontak, bisa droplet, atau bersifat airborne ketika ada tindakan aerosol. Nah, kuman ini masuk juga sama melalui mukosa hidung dan mulut. Tapi memang ada beberapa penelitian ternyata di feses juga ada artinya bisa dari mukosa anus. Nah, ketika pada pasien-pasien yang rentan itu adalah pasien dengan komorbid, sebenarnya usia lanjut, banyak pasien-pasien dengan penyakit DM, kemudian penyakit jantung dan lain-lain. Nah, prinsipnya adalah teman-teman sekalian, ketika kita merawat pasien dengan COVID-19 adalah ketika nanti teman-teman sekalian untuk datang ke pasien, maka kehadiran kita di rumah sakit atau di Wisma Atlet adalah memutuskan rantai infeksi, bukan menularkan rantai infeksi. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau secara evidence ada beberapa penelitian memang utamanya itu sampai dengan 63-93% itu kuman ini ada di daerah
di daerah pernapasan. Jadi dia menular lewat pernapasan itu melalui hidung dan mulut terutama. Rekomendasi dari WHO untuk memutuskan rantai infeksi COVID-19 adalah kita tetap menerapkan kewaspadaan isolasi dan melakukan bundle hive kalau pasiennya dirawat di ICU. Penerapan kewaspadaan isolasi yang pertama adalah dengan menerapkan kewaspadaan standar, di mana diterapkan terhadap semua pasien tanpa memandang pasien terinfeksi atau tidak terinfeksi setiap waktu di semua pelayanan kesehatan. Kemudian kewaspadaan berbasis transmisi sebagai tambahan kewaspadaan transstandar ini diterapkan setelah diduga infeksi tertentu, misalnya tadi kewaspadaan kontak, kewaspadaan droplet atau percikan, atau kewaspadaan berbasis transmisi lewat udara. Kewaspadaan standar yang pertama adalah kewaspadaan standar adalah ini yang harus dilakukan tanpa pasien itu infeksi dan infeksi, kita harus menerapkan kewaspadaan standar. Nah, kebetulan pasien kita adalah dengan kontak dan droplet dan sewaktu itu menjadi airborne, maka kita pakai ketiga kewaspadaan transmisi, dan wajibnya adalah kita melakukan kewaspadaan standar. Yang pertama adalah kebersihan tangan, kemudian menggunakan alat pelindung diri, masker, Google Face Shield atau gas sesuai kebutuhan, peralatan pasien, kita bagaimana mengendalikan lingkungan pasien, penataan laksanaan pasien, bagaimana kita melindungi diri kita sendiri sebagai perlindungan diri kesehatan karyawan, manajemen limbah, penempatan pasien, bagaimana etika batuk, praktek penyuntikan yang aman, dan praktek pencegahan infeksi prosedur lubang fungsi. Kenapa tangan menjadi pemutus rantai utama yang utama di dunia maupun di pelayanan kesehatan, karena kita tahu cara yang terbaik untuk mencegah penyebaran kuman di tempat pelayanan kesehatan dan di tengah masyarakat adalah tangan. Kenapa? Karena tangan adalah alat utama bagi kita pekerja tenaga kesehatan, dan tangan menjadi mata rantai kunci dalam rantai penularan. Jadi bukan mulut dan hidung lagi, karena mulut dan hidung lagi memang itu adalah di mana kuman ada di mulut dan hidung. Tapi dari mulut dan hidung ini kan sudah ditutup dengan masker, baik itu masker bedah atau masker kain buat pasien, dan kita juga ketika tindakan aerosol kita sudah menggunakan masker N95. Jadi kita sebenarnya dari segi droplet atau percikan kita sudah memutuskannya. Tetapi yang menjadi bahaya adalah tangan, karena ketika tangan kita menyentuh area-area yang sering disentuh oleh pasien dan juga disentuh oleh kita, maka seperti gagang pintu, alat obat-obatan yang kita berikan kepada pasien, keyboard, ponsel kita yang kita bawa setiap saat ketika kita bertemu dengan pasien, stetoskop, termometer, termokulet, lemari, dinding, yang infus, sering monitoring tempat tidur pasien, semua yang ada di sekitar pasien adalah area yang sangat berisiko untuk di mana kontak dan droplet itu yang dari pasien itu bisa ada di sekeliling pasien. Nah, oleh karena itu setiap kita memegang area tersebut, kuncinya adalah melakukan kebersihan tangan, bukan pakai sarung tangan. Sarung tangan itu kita gunakan ketika ada risiko tindakan invasif aseptik atau ada cairan tubuh. Tetapi ketika tidak ada hal tersebut, maka yang utama adalah kita tetap melakukan kebersihan tangan. Sekalipun teman-teman sekalian misalnya harus menyentuh pasien karena ada cairan tubuh, maka setelah menggunakan sarung tangan pun kita harus wajib melakukan kebersihan tangan. Bahkan sebelum kita tindakan aseptik pun, sebelum menggunakan sarung tangan, kita harus melakukan kebersihan tangan. Jadi kata kunci tetap adalah kebersihan tangan, bukan sarung tangan. Dan di mana selama ini teman-teman sekalian banyak sekali orang kuncinya itu sarung tangan. Justru yang sangat dikhawatirkan adalah penggunaan sarung tangan terus-menerus justru akan menjadi media transmisi dari tangan kita, karena tangan kita dilapisi sarung tangan itu, dan kita akan jarang dan tidak pernah akan melakukan kebersihan tangan apabila kita menggunakan sarung tangan terus-menerus. Apalagi ada sekarang beberapa rumah sakit yang mengajarkan bahwa dengan cuci tangan dengan sarung tangan itu tidak recommended. Kenapa? Karena posisinya adalah sarung tangan itu dalam keadaan basah kita cuci dengan alkohol, dia butuh waktu kering itu sekitar 3-5 menit. Bayangkan kita harus menunggu setelah kita cuci sarung tangan dengan 3-5 menit, kemudian kita tunggu 5 menit, kita nggak pegang apa-apa. Rasanya tidak pernah itu. Tunggu, petugas kesehatan menunggu kering, itu namanya alkohol di sarung tangan. Ya,
tapi dia langsung biasanya setelah dicuci sarung tangannya terus dia pegang. Nah, ketika kita pegang tanpa menunggu kering, itu sebenarnya kuman akan banyak menempel di sarung tangan kita. Jadi jangan pernah melakukan kebersihan tangan dengan sarung tangan. Ya. Kemudian kita teman saya juga sudah memahami bahwa memutuskan rantai infeksi ini adalah 5 indikasi dari WHO. Yang pertama adalah sebelum menyentuh pasien. Yang dimaksud pasien ini adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari baju pasien, kemudian selimut pasien, bantal pasien, itu adalah namanya pasien. Jadi sebelum kita menyentuh area itu, kita harus melakukan kebersihan tangan. Kemudian sebelum tindakan aseptik dan prosedural, sebelum menyuntik, sebelum kita pasang infus dan sebagainya, sebelum kita pakai sarung tangan, kita melakukan kebersihan tangan. Setelah kita menyentuh paparan cairan tubuh, contoh adalah setelah kita mengambil darah, kita buka sarung tangan, kita melakukan kebersihan tangan. Ketika kita melakukan suctioning, setelah melakukan suctioning, kita buka sarung tangan, kita melakukan kebersihan tangan. Kemudian yang keempat adalah setelah menyentuh pasien. Jadi pastikan setelah menyentuh pasien tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari linennya, dan tembak bantal di sekitar pasien adalah wajib melakukan kebersihan tangan. Yang terakhir adalah setelah menyentuh sekitar pasien. Kita tadi paham bahwa alat-alat yang banyak sekali di sekitar pasien itu sangat berisiko sekali untuk tercemar. Maka ketika kita menyentuh area lingkungan pasien, itu harus kita melakukan kebersihan tangan. Bagaimana caranya? Secara berbasis alkohol, berbasis alkohol itu adalah dengan 2-30 detik. Dengan air mengalir adalah 40-60 detik. Tetapi kalau untuk tindakan yang bersifat aseptik, tidak prosedural, kita butuh waktu 3-5 menit. Secara berbasis alkohol, ketika secara kasat mata tidak terlihat kotor, tapi ketika dengan air mengalir, tadi kita secara kasat mata tangan kita terlihat kotor atau tindakan aseptik atau prosedural. Kemudian itu adalah pemutus rantai utama yang pertama adalah kebersihan tangan. Pemutus rantai yang ke-19 yang kedua adalah etika batuk. Jadi ketika kita melakukan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung, maka kita memutuskan rantai COVID-19. Kita bayangkan kalau misalnya kita menggunakan masker atau menutup mulut tutup dengan tisu, maka 3.500 sampai 4.500 kuman itu akan tertahan di masker atau kita tahan di tisu, ya kan? Kemudian kita buang itu tisunya, kita cuci tangan. Yang berbahaya sebenarnya kenapa ya? Petugas kesehatan saat ini udah pakai APD lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki, masih positif COVID-19. Kami melihat fenomena di lapangan bahwa kita menggunakan masker ini luar biasa kan. Tapi kebiasaan kita memegang area depan masker ini sering kita lakukan. Sehingga padahal pusatnya si COVID itu kan ada di saluran pernapasan. Terutama keluarnya adalah melalui mukosa mulut dan mukosa hidung. Oleh karena itu, jangan pernah memegang area depan masker. Ya, itu juga yang harus kita edukasi kepada pasien. Jangan pernah, karena di situ pusatnya. Dan jangan pernah memegang bagian depan terus taruh di leher. Karena tadi sudah ribuan kuman yang ada di mulut hidung kita akan menempel dan kita tempelkan ke leher kita. Jadi hati-hati dengan penggunaan masker, karena penggunaan masker ini adalah menjadi pot di entry yang bisa mengkontaminasi petugas. Yang berikutnya adalah jangan pernah meletakkan masker di meja. Ya, kemudian dipakai kembali, karena ketika kita taruh di meja atau dimanapun, maka itu tempat yang kita taruh itu sudah tercemar dengan mikroorganisme yang ada di mulut dan hidung kita. Begitu juga edukasi kepada pasien, jangan pernah meletakkan maskernya di sembarang tempat, karena di sembarang tempat yang diletakkan itu kumannya sudah menempel. Padahal itu permukaan lingkungan jarang juga untuk dibersihkan. Akhirnya orang nanti duduk di sana akan tercemar, dan itu akan mengkontaminasi untuk petugas lainnya atau pasien lainnya. Jadi hati-hati kita dengan masker ini, karena penyebab utamanya adalah walaupun petugas kesehatan menggunakan apd pelindung diri dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi dia tidak memperlakukan APD dengan benar, terutama masker yang dipakai, maka itu akan mengkontaminasi diri sendiri bahkan orang lain. Ibarat pistol, kalau pistol itu kita pakai, ada pistol, kemudian nggak sengaja kita injak atau tidak sengaja kita dudukin, kemudian akan bisa mengenai diri kita juga orang sekitar kita. Sama seperti itu juga alat pelindung diri, kalau kita tidak perlakukan dengan bijak dan disiplin,
maka risiko akan mengkontaminasi diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Kemudian yang pemutus rantai yang ketiga adalah penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini harus cerdas menggunakannya. Betul, kalau misalnya dengan kontak kita putuskan dengan kebersihan tangan dengan alat pelindung diri sederhana, yaitu tadi apron ditambahkan dan sarung tangan. Ketika dia droplet, maka ditambahkan dengan masker dan Google atau face shield. Jadi kalau transmisi penularan COVID ini karena Anda paham droplet dan kontak, maka gaun yang digunakan adalah APD adalah gaun, sarung tangan, masker bedah, penutup kepala, Google, dan sepatu pelindung. Ketika airborne atau lewat udara bersifat tindakan yang airborne, ketika ada tindakan aerosol, maka kita gunakan sama, bedanya adalah masker N95 dan ditambah ada face shield. Dan prinsip yang kedua untuk menggunakan APD yang cerdas untuk jangan sampai mengkontaminasi diri sendiri dan orang lain dan lingkungan, cara gunakan dengan benar, melepaskan dengan benar, cara mengumpulkan setelah dipakai dengan benar. Dan yang paling penting, gunakan di dekat pasien, di anterum, kemudian lepaskan APD karena APD untuk memproteksi diri kita dari bahan infeksius COVID-19, kemudian melindungi kulit, memperlambat mukosa, dan semua cairan dari tubuh. Ya. Kemudian prinsipnya APD adalah tidak ada 8, tapi yang paling penting adalah tidak membatasi gerak. Ini alat pelindung diri yang direkomendasikan CDC WHO, itu masker bedah, masker N95, pelindung wajah, pelindung mata atau face shield, gaun, celemek atau penutup kepala, sarung tangan atau sepatu pelindung atau cover shoes. Ya. Urutan menggunakan alat pelindung diri ini yang sangat penting adalah karena urutannya salah, melepaskan juga akan salah, bisa kontaminasi. Yang pertama kita lakukan kebersihan tangan, kemudian kita cover shoes atau sepatu boot, yang berikutnya adalah penutup kepala, kacamata, dan sarung tangan. Urutan melepaskan, hati-hati, ini yang banyak sekali mengakibatkan petugas juga menjadi positif adalah ketika urutannya salah. Ya, jadi terjadi kontaminasi. Yang pertama kita lepaskan yang paling kotor atau sarung tangan, yang kedua kita melakukan kebersihan tangan, kemudian kita lepaskan apron, gaun atau coverall yang dipakai, dan kemudian kalau mau perlu kebersihan tangan lagi silahkan, kemudian lepaskan kacamata, masukkan ke kontainer tertutup karena akan dipakai kembali, kemudian lepaskan tutup kepala atau topi, kemudian masker bedah N95, terus lakukan kebersihan tangan. Terakhir kita lepas adalah cover shoes atau sepatu boot, kemudian melakukan kebersihan tangan untuk memutuskan rantai infeksi. Ini adalah step poster bagaimana kita melepaskan alat pelindung diri di unit kerja. Kemudian terkait dengan hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan alat pelindung diri adalah menggunakan baju kerja. Jadi nanti teman-teman sekalian akan ada baju kerja, jadi bukan baju dari asrama. Terus melakukan kebersihan tangan sebelum sudah menggunakan alat pelindung diri, melakukan kebersihan tangan setiap melepaskan item APD, kemudian mandi setelah menggunakan APD itu wajib untuk memutuskan rantai virus COVID-19 terakhir, memutuskan kuman. Yang paling terakhir adalah mandi setelah selesai jaga. Kemudian segera melepas APD dan masukkan ke tempat sampah yang sudah disiapkan. Kemudian baju dinas dipakai kembali. Baju jaga ditaruh di tempat kontainer yang sudah disiapkan karena akan kemudian dilaundry kembali. Jangan menyentuh dari wajah ketika menggunakan APD. Karena keterbatasan APD, maka ada extended N95. Mudah-mudahan di Wisma Atlet tidak perlu di-extend ya. Intinya adalah teman akan bisa memakai maskernya itu sampai 6-8 jam. Menurut evidence bahwa WHO dan CDC di-extend bisa sampai 8-5 jam. Ya, dipakai bisa continuous atau dipakai discontinuous atau intermittent. Kalau misalnya kita menggunakan discontinuous, maka kita tidak perlu membuka-buka, tapi kalau kita buka dan kita pakai kembali dan di-reuse kembali, itu harus ada nama, ruangan, dan siklusnya keberapa. Kemudian terkait dengan, jadi ini tempat sementara menyimpan masker N95-nya. Jadi harus ada 2 kontainer bersih, kontainer kotor. Ya, nyusul dok. Aku sebentar, tanggung banget nih.
kontainer penyimpanan masker terima adalah kontainer bersih dan kontainer kotor. Kontainer bersih adalah untuk menyimpan setelah di desinfeksi sterilisasi. Kontainer kotor adalah untuk menyimpan setelah kita pakai. Tapi di Wisma Atlet ini sepertinya tidak perlu. Yang penting adalah bagaimana kita 7 langkah menuju suntikan yang aman, yaitu tempat kerja kita harus bersih, kebersihan tangan kita harus selalu kerjakan, jarum suntik yang aman dan steril, wadahnya desinfeksi area permukaan lingkungan kulit pasien, tunggu sampai antiseptiknya kering, jangan lupa, kemudian baru melakukan penyuntikan. Buang tempat sampahnya ke dalam safety box. Yang paling penting adalah bagaimana kita membersihkan permukaan lingkungan. Dengan permukaan lingkungan yang sering disentuh adalah kamar mandi, tempat tidur, jadi harus ada orang, wastafel, tempat colok itu harus sering dibersihkan karena itu adalah yang sering disentuh oleh pasien dan juga oleh petugas. Ini sekali lagi mengingatkan bahwa tangan adalah media transmisi utama dan pemutus utama dari COVID-19. Ini adalah area-area di mana kuman biasa berada, yaitu monitoring, tempat tidur, meja, dan alat di tempat menulis. Jadi hati-hati dengan ini. Jadi harus sering kita kalau misalnya nggak perlu disentuh, jangan disentuh. Kalaupun harus disentuh, jangan lupa melakukan kebersihan tangan. Jadi air cemar yang dekat dengan dan deterjen, kemudian untuk area yang klorin, yang area yang di dekat pasien, kita menggunakan klorin 1:10 atau 5.000 ppm. Ya, linen baju, semua linen pasien dan baju petugas itu adalah linen infeksius, jadi harus dimasukkan ke kontainer troli yang tertutup dan akan dilaundry dengan suhu 57 sampai 71 derajat. Limbah, semua limbah yang dihasilkan pasien infeksi, limbah di pasien COVID-19 adalah limbah infeksius, dan semua benda tajam itu dimasukkan ke safety box. Ya, kemudian alat-alat bekas pasien adalah alat-alat yang dimasukkan ke dalam kontainer tertutup, dan kemudian adalah kalau ini diperlakukan di CSSD, ya. Ini mungkin karena ya, kondisi di sana tidak ada bundles atau masangan alat, ini mungkin saya cut saja. Hal yang tidak boleh dilakukan selama menggunakan alat pelindung diri adalah mengalungkan masker di leher, menyentuh mata, hidung, dan mulut saat menggunakan APD, menggantung APD kemudian digunakan kembali, menggunakan sarung tangan double, menggunakan sarung tangan terus-menerus, kemudian membuang APD di lantai, menggunakan APD keluar dari area perawatan, menulis dengan sarung tangan, membawa tas, laptop, ransel ke ruangan jaga itu tidak boleh sama sekali. Makan dan minum di ruang jaga tidak boleh. Jadi apa yang boleh? Menggunakan sarung tangan, menyentuh pasien, menyentuh cairan tubuh pasien, tindakan aseptik, melepaskan sarung tangan setelah tindakan selesai, segera melakukan kebersihan tangan setelah melakukan sarung tangan, mengganti sarung tangan jika terlihat kotor, menulis nama kita di baju karena tidak boleh bawa non-tag, melapisi HP dengan plastik, nanti setelah selesai jaga baru kita buka plastiknya supaya dialkolize. Kemudian face shield-nya karena kita pakai bisa diklorinisasi atau alkohol 7%. Kemudian mengganti dan melepas APD di anterum atau segera menggunakan area perawatan. Apa yang harus dilakukan selama berdinas saat melakukan adalah selalu melakukan kebersihan tangan, minum 2.000 sampai 3.000 cc sebelum jam dinas, karena kan kita pakai APD terus-menerus, karena jumpsuitnya dipakai berjam-jam. Maka kalau tidak dilepas kan tidak boleh. Maka makan yang banyak, yang sehat, kuku pendek, rambut diikat atau pakai topi, makan sebelum jaga, istirahat cukup 7-8 jam. Kemudian menggunakan, ada beberapa penelitian karena nggak boleh membuka alat pelindung diri selama berdinas. Kalau kita pakai APD yang apron biasa, maka sebenarnya bisa dilepaskan. Tapi kalau kadang-kadang disiapkan di Wisma Atlet itu adalah jumpsuit, akhirnya kan sulit untuk melepaskan. Maka untuk kebutuhan dasar untuk buang air kecil, maka dengan menggunakan diapers. Dengan maksimal sebenarnya adalah 4-5 jam. Kemudian lalu mandi, selesai jaga, desinfeksi HP, dan kita juga sehat pulang ke rumah, dan pasien kita juga pada sembuh semua selama kita rawat di Wisma Atlet. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian.